semua. Selamat datang di talk kita hari ini yang berjudul Pertempuran Harga NKRI. Wah, tema talk show hari ini benar-benar tentang pertempuran ya. Kira-kira pertempuran tentang apa nih? Jadi aku kasih tahu nih, Di. Hari ini tuh kita bakalan bahas tentang pertempuran yang ada di Surabaya. Yang dimana saat hari pertempuran terhebatnya itu ada di tanggal 10 November. Coba kamu tahu nggak diperingati sebagai hari apa? Bukannya hari pahlawan ya? Betul banget, Fit. Tapi di sini tuh kita tuh nggak akan sendirian. Apa nggak akan berdua doang? Ada siapa aja tuh? Coba gimana kalau kita panggil aja mereka sudah perkenalan diri? Boleh. Boleh masuk. Oke, jadi di sini ada siapa nih? Boleh perkenalan diri dulu? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Joshua Gunawan, kelas 12.4 absen 17, dan aku Valerius, kelas 12.4 absen 27. Jadi di sini kita bakalan ngapain sih? Bahas apa sih? Ya, jadi di sini kita bakal bahas tentang pertempuran Surabaya secara lengkap ya, dimulai dari tanggal 25 Oktober sampai 10 November. Oke, mungkin bisa kita langsung mulai aja kali ya di talk show Perjuangan Harga NKRI. Gimana nih? Kamu bisa ceritain gak sih secara singkat kenapa? Apa sih yang menyebabkan pertempuran Surabaya ini? Oke, untuk membahas pertempuran Surabaya ini pertempuran yang cukup lama karena dimulai dari tanggal 25 Oktober 1945. Dimulai ketika pasukan Inggris namanya Afley itu datang bersama dengan pasukan Belanda namanya NICA. Nah, mereka tuh datang ke Indonesia di Surabaya. Tujuan awalnya tuh untuk melucuti senjata Jepang dan membebaskan tawanan Jepang. Nah, tapi sayangnya nih ada sedikit rencana licik dari si Inggris ini bahwa si Inggris ini mau ngebantu Belanda buat membuat agar si Belanda ini bisa merebut kembali negara Indonesia yang sudah merdeka gitu. Wah, jadi rupanya Inggris pun bisa dibilang sama liciknya dengan masa kedatangan Jepang ya. Betul banget. Dan puncaknya itu pas insiden di Hotel Yamato pada tanggal 27 Oktober 1945. Seperti yang aku bilang ya tadi ya, kalau Inggris itu ingin membantu Belanda buat Belanda itu bisa mengambil lagi wilayah Indonesia yang sudah merdeka. Nah, makanya waktu pas di Hotel Yamato itu, pasukan Inggris itu membantu pasukan Belanda untuk mengibarkan bendera Belanda di Hotel Yamato. Nah, pastinya ketika sedang dikibarkan gitu ya, warga-warga Indonesia pastinya marah dong. Masa yang dikibarkan bendera Belanda bukannya bendera Indonesia? Makanya rakyat Indonesia tuh marah, tapi masih tetap bisa menjaga emosinya gitu dengan berargumen dengan pasukan Belanda yang mengibarkan bendera tersebut, namanya WS Klukman. Nah, mereka bertanya tuh kayak, kenapa sih kamu mengibarkan bendera Belanda? Nah, si Klukman ini menjawab dengan, ya saya mah gak peduli ya apa yang kalian lakukan gitu. Makanya pernyataan dari si Klukman ini membuat rakyat Indonesia tuh marah gitu, sehingga terjadilah perobekan Hotel Yamato yang kita ketahui gitu ya. Ya, terus dan gara-gara itu ya, gara-gara peristiwa Hotel Yamato, dimulai suasana di Surabaya itu semakin memanas antara Surabayanya sendiri dengan sekutu yaitu Inggris dan Belanda. Makanya bisa terjadi juga pembunuhan Brigadir WS Malabi, dan puncaknya itu terjadi di 10 November yang kita peringati sebagai Hari Pahlawan. Wah, peristiwa yang menarik banget ya buat kita bahas di hari ini. Mungkin ceritain sedikit buat peristiwa pembunuhan Brigadir yang WS Malabi itu. Ya, kita penasaran banget kan kenapa dia bisa Betul. tewas. Karena katanya nih, kalau bukan aku dengar-dengar, salah satu penyebab terjadinya itu peristiwa 10 November itu karena pembunuhan Brigadir WS Malabi itu. Oke, biar aku jelasin ya. Jadi setelah peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato, Belanda dan Inggris mengeluarkan ultimatum kepada rakyat Indonesia untuk menyerahkan senjata mereka yang pastinya membuat rakyat Indonesia marah dong. Brigadir WS Malabi tiba di Indonesia saat kondisi Surabaya sedang memanas. Bayangkan aja, beberapa hari setelahnya, Malabi sampai di Surabaya. Surabaya sedang melakukan pemberakan selama 3 hari dari tanggal 27 sampai 29 Oktober 2024. Tunggu dulu. Jadi kita pertempuran besarnya terjadi 3 hari dong kalau kayak gitu. Oh bukan, justru ya setelah pertempuran itu Indonesia
serta sekutu hendak melakukan perdamaian. Oh gitu. Tapi sayangnya perdamaian yang diusulkan oleh Jenderal Outram dengan cara mengundang pimpinan Indonesia beserta Soekarno ke Surabaya justru tidak sesuai dengan harapan. Singkatnya nih ya, kubu Inggris sama kubu Sekutu sama kubu Indonesia itu hendak melakukan perundingan ya untuk melakukan perdamaian biar nggak ada jadi peperangan lagi, peperangan hebat seperti 3 hari di tanggal 27 sampai 29 Oktober di Gedung Internasio. Nah, rute perjalanannya itu si Belanda itu akan melewati Jembatan Merah dan si Jenderal Hawthorne ini mengajak W.S. Malabi untuk ikut ke sana juga. Nah, dan W.S. Malabi ini tuh pergi menggunakan mobil, ya kan? Nah, ketika di Jembatan Merah, si W.S. Malabi ini tuh dihadang sama warga Indonesia yang ada di situ dan memaksa mobilnya itu untuk berhenti. Ya, terus habis itu karena warga Indonesia tuh udah marah banget ya. Jadinya langsung diserang gitu mobilnya si W.S. Malabi, padahal kan si W.S. Malabi itu kan sedang pergi ke Gedung Internasio untuk melakukan perdamaian ya kan, tapi malah diserang. Makanya ketika pemimpinnya ya kan brigadir gitu ya, brigadirnya diserang, prajurit Inggris pun gak tinggal diam gitu. Mereka melemparkan granat kepada massa warga Indonesia dan semuanya bubar gitu. Nah, ketika bubar, si W.S. Malabi itu tuh mau ngecek situasi gitulah, udah aman belum, bisa keluar gak nih. Nah, ketika dicek itulah ada seorang pemuda nih ya dari Indonesia tidak dikenali tiba-tiba menodongkan pistol ke arahnya dan di jarak yang terdekat dan membunuhnya secara langsung. Begitu. Dan karena itulah rencana perdamaian yang harusnya terlaksana di Gedung Internasio itu gagal gara-gara ya kematian dari si W.S. Malabi itu. Sama atau berarti perdamaiannya gagal cuma gara-gara miskom ya? Iya, miskom dari antara kubu Indonesia sama kubu Sekutu. Salah sepele. Nah, gimana kalau sekarang kita lanjut bahas tentang tanggal 10 November? Boleh. Hai, jadi selamat datang di segmen yang kedua ini. Kita bakal bahas tentang pertempuran di tanggal 10 November. Nah, kita langsung aja bahas nih peristiwa yang paling pentingnya. Menurut kalian nih, kenapa sih pertempuran tanggal 10 November itu menjadi pertempuran yang dikatakan paling hebat ketimbang pertempuran yang lainnya? Oh, karena pertempuran ini melibatkan seluruh arek-arek Surabaya, dan pertempuran ini walaupun pihak Indonesia itu kalah dalam segi pertempuran, namun dalam sisi strategi dan psikologi Indonesia lebih unggul ketimbang Sekutu. Nah, jadi pada 10 November 1945, tentara Inggris dan Belanda mengarahkan serangan besar-besaran untuk menguasai Surabaya, yang saat itu sedang dipertahankan sama para pejuang kemerdekaan dari Indonesia. Nah, pertempuran ini merupakan upaya besar-besaran dari pihak Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diumumin pada 17 Agustus 1945. Oke, mungkin aku bakal nambahin dikit kali ya dari pernyataannya si Larry. Jadi pertempuran ini sangat sengit ya, dan lebih sengit daripada pertempuran 3 hari pada tanggal 27 sampai 29 Oktober. Kenapa tuh? Nah, karena ya seperti yang tadi dibilang Larry ya, karena korbannya tuh cukup banyak, ya sekitar ratusan ribu di pihak Indonesia dan ribuan di pihak Sekutu. Nah, kalau misalnya kita lihat ya, kita analisis gitu ya dalam pertempurannya, emang sih Indonesia itu masih kalah dalam segi perangnya, tapi Indonesia tuh menang sebenarnya dalam segi psikologisnya ya. Mereka memiliki semangat walaupun semuanya banyak pada mati gitu, pada ngeliat Padahal mayat-mayat. senjata mereka juga lebih Betul kurang banget. ya daripada yang Kurang lainnya. banget karena kita tuh pakai persenjataan dari Jepang, sisa-sisa Jepang sama bambu runcing gitu. Yang itu aja sih. Tapi kenapa pihak Belanda sama Inggris mundur ya, Jos? Nah, itu sebenarnya tuh banyak alasan ya. Tapi beberapa aja. Yang pertama tuh perlawanan daripada perjuangan tuh keras dan pantang menyerah. Mereka juga kehilangan moral dan logistik karena mereka ngerasa rugi dan masih banyak lagi. Jadi mereka memilih buat mundur aja. Oh, Ya. jadi mereka ngerasa rugi ya lawan Indonesia, nggak sebanding sama pengeluaran yang mereka keluarin ya. Ya. Betul banget. Dan atas kehebatan warga Indonesia gitu ya telah memukul mundur pasukan yang lebih kuat dari mereka. Makanya 10 November 1945 itu menjadi hari pahlawan gitu. Karena ya untuk menghormati jasa-jasa warga-warga kita dan juga panglima-panglima kita juga yang udah meraih dan mempertahankan juga kemerdekaan
dan mempertahankan juga kemerdekaan Indonesia gitu. Buat menghargai pahlawan-pahlawan kita gitu ya. Betul. Setuju Tapi banget. kalau menurut kalian sendiri ada makna tersendiri nggak dari pertempuran Surabaya ini? Wah sih, menurutku kita harus terus mengenang dan menghargai perjuangan mereka. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang adalah hasil yang dari pertahanan mereka sendiri, dan kita juga punya tanggung jawab untuk menjaga dan melanjutkan semangat itu untuk kehidupan kita. Betul. Jadi inti dari pertempuran di 10 November ini, Indonesia berhasil melawan Belanda sama Inggris ya, dan Betul. mengusir mereka. Dan jangan patah semangatnya, cuma jangan sampai di situ doang. Kita harus tetap semangat buat kedepannya. Betul. Jadi pandangan kalian ini sangat inspiratif. Nah, tapi sebelum kita tutup podcast kali ini, apa pesan-pesan terakhir kalian buat teman-teman di sini? Mungkin dari aku dulu kali ya. Boleh. Kalau pesan dari aku ya pastinya jangan lupain sejarah. Kenapa? Karena ketika kita belajar sejarah, kita juga mengenang gitu ya jasa-jasa pahlawan-pahlawan kita yang udah berjuang keras gitu. Dan perjuangan mereka tuh patut kita kita lakukan juga dalam kehidupan kita, walaupun kita nggak berperang, tapi kita juga ya bisa menghayati sikap-sikap yang mereka sudah lakukan ke diri kita, ke kehidupan nyata kita juga gitu. Wah, benar-benar Kalau mengharukan. Nah, sedikit menambahkan juga, dan jangan lupa untuk kita menghargai perjuangan para pahlawan yang sudah berjuang. Nah, mereka sudah berjuang keras untuk demi masa depan kita. Wih, benar-benar cerita yang mengharukan banget ya buat kita. Nah, makasih banget buat Joshua dan Larry yang udah berbagi pandangan nih buat kita. Jadi kan kita lebih tahu cerita intinya tuh gimana sih. Nah, semoga diskusi singkat ini bermanfaat buat kita semua. Nah, terima kasih juga buat teman-teman yang udah nonton. Sampai jumpa di talk show berikutnya. Untuk kita, saudara-saudara, lebih baik kita hancur lebur daripada tidak merdeka. Semua yang kita tetap merdeka atau mati.